Oke, hai, selamat malam teman-teman. Halo, kalian gimana kabarnya? Sepertinya pada baru pulang kerja, jadi masih off cam. Semoga ntar kalian pas go dan take sharing, kalian harus on cam ya. Biar kita bisa lihat kalian wajah-wajahnya sekarang seperti apa nih teman-teman. Seminggu nggak ketemu loh. Nggak seminggu juga sih, terakhir kita konsul Jumat kemarin. Tapi aku tuh ngerasa kayak udah 2 minggu, 3 minggu. Pokoknya kangen banget deh sama kalian. Aduh, pokoknya gitu deh. Oke, teman-teman, kita akan mulai ibadah kayak tadi kita. Pertama-tama aku minta untuk aku buka ruang doa untuk teman-teman. Kita akan berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa, kita serahkan pergumulan kita mungkin akhir-akhir ini, mungkin sebulan yang lalu, mungkin yang sudah lama, yang masih dalam pergumulan kita. Aku persilakan teman-teman untuk berdoa. Mari sama-sama kita mengangkat pujian lingkup. Mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang telah pimpin setiap dari kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah KYTB kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan apapun, dan kiranya Tuhan pimpin dalam koneksi internet. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeay. Halo guys, sekali lagi aku sapa teman-teman. Halo teman-teman. Hai.
teman-teman nih masih pada off cam. Mungkin setelah lagu ini kalian pada on cam karena udah semangat. Mari kita menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi, harus dengan semangat. Oke, mari kita nyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Tangan. Oke. Next, selanjutnya waktunya ruang kesaksian. Apakah teman-teman ada yang mau memberikan kesaksian? Mungkin berkat Tuhan yang teman-teman alami selama belakangan ini, seminggu ini, apakah ada? Apakah ada? Atau mau cerita tentang apa gitu? Adakah teman-teman? Oh iya, ada nggak kok? Enggak, oke deh. Oke deh teman-teman, kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko dan T. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian. Tuhan pasti sama. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangan yang engkau terlambat
Persilakan Kodente untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di Amerika Serikat tuh. Ya, selamat malam teman-teman yang ada di Jakarta semuanya. Sebelum kita sharing, kita saling cerita. Aku pengen ini bisa jadi dua arah buat kita semua. Nah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh bukakan setiap renung hati kami jadi hati yang siap untuk ditaburi akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk boleh membuat waktu ini menjadi waktu untuk kami saling dengar-dengaran, dan terlebih itu, kami berdoa untuk hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Tuhan. Hanya Tuhan yang menyempurnakan, dan segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, suaraku jelas ya? Jelas dong. Ya, sebelumnya karena tadi ngobrol-ngobrol sama Antonia disuruh kalau ada ice breaking boleh, jadi saya pengen ngajak ice breaking nih ya. Nah, hadiahnya ini cukup menarik. Hadiahnya adalah voucher ya, menginap 1 tahun di Mars. Oh tidak. Hadiahnya nanti voucher OVO buat kalian dari aku. Jadi permainannya adalah read my lips ya. Jadi tolong baca bahasa bibir yang aku ucapkan ke teman-teman. Jadi di sini sangat butuh nih kalian bisa konsentrasi nggak ngelihat aku. Nanti aku mute, yang bisa jawab diketik, jadi nggak ngomong. Kalau ngomong kan rebutan. Kalau diketik di kolom Zoom, nanti akan bisa ketahuan siapa yang paling cepat dan benar. Jadi contoh ya, contoh. Ini yang pertama. Ini contoh ya, coba ditebak ya, ditebak. Di contoh yang pertama. Read my lips. Coba ya, 1, 2, 3. Silahkan dicoba. Bisa nggak? Coba, itu ada chat di. Pahit. Pahitnya benar, tapi ada 3 kata. Coba ya, benar, itu udah benar. Itu contoh. Jadi yang benar adalah tadi 3 kata, sakit, makan, pahit. Jawabannya seperti itu. Jadi ini semua nanti akan aku seperti itu. Nah, ada 2 kali aja deh biar nggak habisin waktu. Ini nanti ada hubungannya sama media juga. Kenapa aku kayak gini? Ice breakingnya. Baik, kita mulai ya. Read my lip. Di sini ada 3 kata ya, 3 kata. Silahkan diketik yang paling cepat. Siap, 1, 2. Gimana? Bisa belum? 1 lagi kalau nggak bisa nih ya. Masih nggak bisa? Sulit ya? Sulit sekali ya kayaknya ya. Wah, ini kalau kalian, aku lihat kalau kalian lihat yang dari Spotlight itu nge-lag. Tapi kalau kalian coba lihat dari, iya betul, soalnya nge-lag. Kalau kalian lihat dari yang videoku doang, mungkin nggak nge-lag ya, mungkin. Coba. Kan ini disender ke OBS ya kalau aku nggak salah. Coba ya, kita mulai lagi. 1, 2, 3, masih. Ayo. Gila, udah ada yang ngechat nih, udah ngechat. Sudah mulai nggak ada yang bener. Kayaknya sulit karena masalah nge-lag ya. Jadi ya sudahlah. Ya coba deh, oke, udah di Spotlight yang gua. Coba ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ayo, ya tuh Karin udah mulai jemput-jemput tuh. Ayo, 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 ayo. Coba ya, sekali lagi ya. 1, 2.
Ayo, pusing nggak lo? Pulang beli tulang. Tepat sekali. Tania Novita menjawabnya. Pulang beli tulang. Tania boleh open cam nggak? Wawancara sedikit dong. Hai Tania. Tania malu-malu kucing nih kayaknya. Hai Tan. Ya sudahlah. Halo, Halo, gimana? Kamu bisa tebak pulang beli tulang kenapa? Bisa kebaca ya bibirku? awalnya pulangnya doang, terus habis itu aku Ah, mikir awalnya pulang pergi, terus kayak pulang pergi apa belakangnya nggak tahu, terus kayak ternyata depannya tuh B kan, bukan ah, bukan P, terus ah, pulang beli, terus belakangnya yang bingung ah. habis itu, tapi habis itu bisa sih. Gila. Butuh berapa waktu tadi ya? Kayaknya 1 menitan ya, lebih ya, buat kamu bisa konsen dan dapat ya. Oke deh, Iya. karena permainannya cukup sulit, kita satu pemenang aja. Oh lagi, mau lagi? Oke, lagi. Ini terakhir ya. Kedua Tania, kamu nanti akan dapat OVO. Nanti kamu please chat aku pribadi ke 08. Aku tulis nomorku di situ ya. Nanti kamu bilang ke aku, nanti aku kirim. Oke, nanti siapapun yang menang, chat ke sana ya. Jangan semua ngechat tiba-tiba. Nanti aku, wah ini siapa nih? Nggak ngerti. Tania, ini yang kedua nih ya. Yang kedua nih, terakhir ya. Sama 3 kata. 3 kata. 3 kata. 3 kata ya. 3 kata. 1, 2, 3. Pusing nggak tuh? Lagi, satu lagi ya. Satu lagi, siap. Oh, pusing nggak? Harusnya ketebak itu. 3 kata nih, 3 kata. Terakhir. Ini ada yang jawab. Siapa itu yang jawab? Karin, beli sabun sirih. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. 3 kata. Kayaknya sulit ya. Terakhir nih. Terakhir deh. Terakhir. Kalau nggak ketebak, aku akan jawab sendiri nanti. 1, 2, 3. Pusing nggak tuh? Hampir. Aku harus bilang hampir. Beli sapu lidi itu hampir. Depannya udah cocok bener tuh. Natasha bener tuh. Tapi salah. Yang kedua dan ketiga salah. Terakhir ya, terakhir nih. Yuk. Pusing nggak tuh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jawabannya yang benar adalah pergi cabut gigi. Tadi pergi cabut gigi. Ya, lidi sama gigi hampir mirip. Ya, jadi sebenarnya ice breaking hari ini tuh hampir mirip dengan ngomongin soal sosial media. Sosial media itu kalau sekilas aja kita perhatiin, kadang kita nggak dapat artinya. Tapi kalau kita perhatiin lebih lagi, itu mungkin kita baru akan ngerti dapatnya. Jadi ini permasalahan utama generasi sekarang. Sukanya itu yang sekilas-sekilas. Kalau kalian buka Instagram kan kayaknya udah kebaca semua, padahal pesannya belum tentu tersampaikan. Kalian udah lewat gitu aja. Kayak ice breaking tadi gitu sama. Kadang kita kalau mau biar pesan itu clear, kita harus perhatiin sungguh. Udah perhatiin sungguh pun masih nggak jelas gitu. Jadi ini sesuatu sosial media ini perlu perhatian lebih untuk kita cermatin sama-sama. So hari ini aku mau sharing tentang sosial media gitu kan tadi Antonia ngasih tahu aku buat kalian seperti itu. Sebelumnya aku mau tanya dulu deh di sini kalian pakai apa sosial medianya kalau boleh tahu? Tes water aja deh. Siapa yang pakai Instagram boleh kasih emotikonnya? Boleh tanda ataupun emotikon? Baik, oke, ada yang pakai Instagram. Semua pakai ya. Gue pakai DJ pakai, Tania pakai.
Kalau semua pakai. Oke, Instagram tuh pasti ya anak zaman sekarang. Sekarang dong yang sedang kemana-mana TikTok. Siapa yang pakai TikTok? TikTok. Ada yang pakai TikTok. Tania langsung gambarnya nangis tuh semua. Ya betul, ada yang pakai. Nah, pertanyaan saya, masih ada yang pakai Facebook di sini? Masih ada yang pakai Facebook? Facebook masih ada? Wah, masih. Wah. Wow, Chevina masih. Chevina buat apa pakai Facebook ya? Nggak ngerti. Nah, sekarang selanjutnya siapa yang pakai second account buat apapun? Ada yang punya second account? Dia langsung ketawa. Ada yang ketawa. Ya, oh, ada yang Tania pakai, ada yang pakai. Ya, kita bisa pakai apa aja. Second account juga bisa gitu. Karena di dalam sosial media kadang kita kepo, takut ketahuan atau takut apa, akhirnya pakai second account. So, banyak banget sosial media yang bisa kita pakai. Kalau gue pribadi, gue pakai Instagram, tapi jujur udah lama gue semenjak apa namanya, aku habis Paskah kemarin, aku kan sempat tanda kutip berpuasa untuk pakai Instagram gitu, kebablasan kayaknya enak gitu. Kalau nggak pakai Instagram kayaknya enak gitu, jadi kebablasan sampai sekarang. YouTube, mau nggak mau harus ngelola YouTube buat gereja. Kemudian pakai juga beberapa sosial media untuk apa namanya, kayak Facebook masih ada, tapi lebih banyak buat ngamatin aja. Sisanya jujur kayaknya mungkin karena faktor U ya gitu. Tahun ini saya 30 tahun. Kebanyakan lebih senang baca berita gitu. YouTube itu masuk sosial media juga sebenarnya. Kita semua sekarang jadi suka nonton YouTube ya. Jadi kita pakai di situ. Nah, kadang sosial media ini banyak fungsinya, ada buat friends, community sharing, buat kalian nulis blog, nge-follow siapapun, networking, ada banyak, saking banyaknya pusing ya kadang ya. Wah, waktuku berapa? Nah, ini yang harus aku sampaikan ke teman-teman adalah seberapa banyak waktu yang kalian habiskan sebenarnya di sosial media itulah yang akan membentuk kalian. Jadi kalau kita jujur-jujuran ya, kita jujur-jujuran, sehari kan 24 jam, benar ya? Kita tidur 8 jam lah anggaplah. Berarti sisa 16 jam. Kita kalian kerja anggaplah 8 jam dan kawan-kawannya yang rapi lah, anggaplah selesai 8 jam, makan setengah 1 jam kalau 3 hari, mandi dan lain sebagainya. Sebenarnya sisa waktu untuk kalian nyantai sehari cuma 4 jam atau 3 jam sebenarnya. Nah, kalian bisa habisin sosial media berapa jam sehari? Kalau lebih dari 4 sampai 3 jam, itu artinya sebenarnya hidupmu udah dikuasai sama sosial media. Kalau aku harus bilang. Karena part of your life gak ada waktu buat kalian sendiri untuk me time, membangun diri sendiri sulit. Dan sebenarnya manfaat media luar biasa kalau kita jujur ya, bahwa apapun mediumnya sebenarnya value-nya kita sama harusnya. Ini kata kunci yang mau kita pegang dulu, bahwa sosial media ini kan medianya banyak. Tapi sebenarnya saat kita nyemplung ke sana, value-nya harusnya sama. Value-nya yang kita bawa ke sana harus sama. Nggak boleh split personality gitu. Kalau aku di TikTok gini, kalau aku di Instagram gini, di Facebook gini, di ini gini, nggak, harusnya sama. Dan value itu adalah value dari kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi sebagai murid Kristus. Karena sebagai murid Kristus adalah kayak komitmen kita dalam komitmen pemuridan, kita akan mengikut Yesus dalam kehidupan sehari kita dengan sungguh-sungguh. Itu value-nya. Ya. Terus next aku mau kita coba dari sosial media itu sendiri ya. Apa sih sosial media itu? Nah, sosial media kalau aku cari tahu artinya sebenarnya ngomongin teknologi yang interaktif, yang mempersilahkan orang untuk menciptakan sesuatu, men-sharingkan sesuatu, informasi, ide, interest karirnya dia, ataupun dalam bentuk apapun yang diekspresikan melalui virtual komunitas dan jaringan. Jaringan ini internet pastinya ya, virtual community. Ini sosial media. Benar dong, sosial media pasti virtual community. How you respond sosial media beda sama kalian how you respond teman kalian di nyata. Contoh kalau kalian di sosial media mungkin bisa seneng aja dengan like, gitu, love, ya kan, jempol. Tapi kalau di kehidupan nyata ngutarain seneng atau like gimana? Nggak bisa kan? Pasti kalian nggak cuma bisa Karit, nggak bisa gitu. Kadang butuh pujian diungkapkan langsung, kadang butuh skinship, butuh sesuatu. Lah bedanya di sini, sosial media itu formnya yang beda. Tapi sekali lagi value-nya harusnya sama. Kemudian lagi sosial media itu
dapat diakses orang banyak dan partisipannya itu sehingga membentuk social networking, ya. Social networking. Jadi jaringan tadi yang terbentuk itu jadi ada interaksi sosialnya. Sehingga kita harus sadar ini platformnya tetap virtual dan membentuk hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini kan kebutuhan manusia ya. Manusia nggak bisa hidup sendiri, bener kan? Kayak gitu. Dan kita harus sadarin bahwa saat kita nyemplung ke sosial media, kita harus siap juga berhubungan sosial di spotlight orang banyak. Nah, masalahnya kan kadang spotlight itu gimana ngefek kita itu beda-beda. Ini adalah risetnya bilangan riset center ya, ngomongin soal kekristenan. 1 dari 2 orang Kristen Indonesia itu sering menularkan nilai positif ke lingkungannya. Ini kabar baik apa kabar buruk kira-kira teman-teman? Ya, 50-50. 1 dari 2 kok, ya kan? Kalau umpama 2 dari 3, 60 masih mending. Nah, ini 1 dari 2, artinya 50% orang Kristen di Indonesia menurunkan nilai positif ke lingkungannya. Ini satu hal yang menarik. Jadi kalau kita masuk ke sosial media pun sebenarnya jadi nilai yang menarik buat kita tetap bisa share sesuatu yang positif, ya kan? Nggak cuma sekedar semua tentang saya, tapi share positif. Kayak gimana contoh? Donasi, bener nggak? Donasi cepet banget ya kalau di sosial media ya. Donasi cepet banget. Kabar ini nih apa namanya? Tolong dilarisin kayak gitu. Contoh-contoh yang itu kan banyak banget ya. Itu terjadi. Terus umpama ada di mana ini jualannya apa itu kita tolong. Tapi juga ingat sosial media dampaknya cepat banget. Ngehancurin karir orang juga bisa cepat banget. Jadi inilah realitanya. Tapi hal positif yang ada di riset ini bisa jadi paduan kita bahwa sebenarnya platformnya mau kemana aja, kita tetap harus men-sharekan nilai positif. Ini juga sama. 1 dari 2 orang Kristen tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Ya artinya 50-50. Ada yang tidak aktif, itu 50%. Jadi sebenarnya ini juga jadi catatan kita. Apakah saat kita bersosial media, ini jadi suatu tempat kita memberitakan Injil kepada orang di dalam sosial media kita, atau hanya tentang diri kita. Ya sebenarnya nggak masalah soal diri kita, karena ini kan private ya sebenarnya ranahnya. Itu, tapi balik lagi ke kita. Harusnya saat kita hidup jadi murid Tuhan, integriti kita tadi loh, mediumnya apa aja, tapi value-nya sama. Kalau kita integritinya selaras, ya kita di sosial media pun juga tetap bisa selaras jadi murid Tuhan, memberitakan Injil. Nah, ini yang menurutku agak deg-degan. 1 dari 3 orang dewasa Kristen di Indonesia belum secara konsisten berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Allah. Wah, kalau ditarik di dalam sosial media, bisa banget nggak? Bisa sekali. Gimana? Tadi yang saya sebutkan, second account tadi. Second account tadi digunakan untuk melihat hal-hal yang di private, hal-hal yang tidak bisa dilihat bagi kita, atau hal-hal yang kita takutin kita masuk diri kita, sehingga kita pakai avatar. Karenanya ini yang juga harus kita waspadai saat masuk ke sosial media. So ingat-ingat bahwa sosial media ini sosial, bukan private. Apa yang Anda tampilkan di sana dikonsumsi sosial. Memang Anda ngerasa ini tentang diri Anda private, tapi akan dikonsumsi sosial. Jadi dampaknya pasti ke orang banyak. Kecuali lo gembok. Kayak pagar. Yang masuk lo pilih, closer. Jadi benar-benar kejaga banget. Tapi kalau sosial media nggak lo gembok, ya ingat ini sosial. Bisa apa aja disalahartikan. Ya sifatnya itu. Dan bisa apa aja jadi kesempatan. Kesempatan kayak tadi nyebarin firman Tuhan, share tentang hidup Anda. Yang bahaya tadi, second account ini adalah framing dan avatar diri kita. Kita mau jadi apa? Jadi mbak-mbak cantik kayak ini bisa. Atau jadi mbak-mbak yang devil kayak di samping juga bisa. Ini orangnya sama loh. Kalau lo lihat nih, sama kan? Iya, tapi beda penampilan. Ya. Anda bisa milih di sosial media mau jadi apa? Mau jadi yang ini atau yang ini. Betul nggak? Kan kadang kita, apalagi di dunia psikologis remaja pemuda, kita pengen naik ya, tanda kutip pengen nyari jati diri gitu, pengen coba semuanya, mau jadi ini atau ini, ya kan? Itu mudah sekali di sosial media dan banyak banget yang nge-like kalian. Dan secara nggak langsung kadang kita mensupport hal-hal yang jadi mbak-mbak beginian daripada mbak-mbak yang baik kayak gini. Nah, ini tantangannya ada di siapa? Ada di kita, bahwa kita sadarin tentang avatar atau
apa namanya, framing itu harus jadinya sebenarnya diri kita harusnya utuh. Nah, framingnya kita itu utuh, diri kita yang sendiri ini harusnya utuh, diri kita yang sejujur-jujurnya harusnya. Nggak usah takut ini dan itu. Oh, aku kurang cantik biasanya gitu kan. Kalau mohon maaf ini bisa dianggap framing lagi, tapi paling tidak pacar saya kalau nyuruh saya fotoin dia gitu dari 100 foto mungkin hanya 3 yang dipakai akhirnya. Yang foto udah capek. Jadi benar-benar cari yang framingnya baik dan apa. Tapi sebenarnya esensinya apa sebenarnya yang kita mau lihat di setiap tampilan kita di sosial media itu yang lebih harusnya kita pikirkan. Dan di media sendiri, karena framingnya tadi adalah dikiranya kita private tapi konsumsi sosial, kadang semuanya tentang egosentris, benar nggak? It's all about hal ini nih, ini yang harus jadi waspada buat kita semua. Follower, subscriber, exposure, tapi kita lupa akan makna kemuliaan dan karya keselamatan Allah. Benar tak? Kita siapa sih yang posting terus habis posting ngecekin doang, sekedar ngecekin nih love-nya berapa? Ya, segini. Ya, yang love ternyata 4, papa, mama, adik, kakak. Bukan yang lain. Tapi kita terkadang fokusnya ke sana gitu loh. Kalau ini tentang dirimu ya kau posting aja gitu, nggak usah mikirin follower, subscriber, exposure gitu loh. Kecuali kita kerja di marketing atau apa butuh hal ini, itu beda soal. Tapi kadang kita fokusnya itu adalah semua egosentris kita. Bukan ini tuh menolong, tidak. Ini bukan ini memuliakan Tuhan, tidak. Itu di sana gitu. Sehingga ini sangat-sangat perlu kita perhatikan teman-teman untuk hal ini. Apakah yang kita posting ini baik? Apakah ini mendatangkan kemuliaan dan untuk bisa orang tahu tentang karya keselamatan Allah atau tidak? Ini perlu kita juga perhatikan gitu. Contoh cowok gitu, kadang habis nge-gym gitu, foto di gym gitu, dan di kaca gitu, seret gitu. Ayatnya Alkitab. Lah, ayo jujur-jujuran yuk. Fokusnya ini gambarnya yang ototnya six pack atau fokusnya sebenarnya ayat Alkitabnya? Yo, kan kayak gitu-gitu kan, ada yang lucu-lucu. Fokusnya pakai apa namanya, pakai outfit OOTD ya, outfit of the day gitu. Tapi habis itu kita ayo fokusnya sebenarnya yang mana, kita jujur-jujuran aja. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Dan juga teori avatar tadi itu membuat belum tentu juga semua orang demikian. Contoh yang mau aku bilang adalah kayak sekarang ponsel kalian. Ini yang nutup screen berapa? Banyak. Bukan berarti mereka nggak memperhatikan. Tapi mereka mungkin enjoy-nya demikian, ya udah, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Yang penting kita bukan jadi pribadi yang fake gitu loh. Kalau ikut, kalau memang mau nutup kamera juga nggak masalah, asal tetap dengerin, tetap engage sama teman-teman di sini gitu. Belum tentu semua yang tutup ini istilahnya kayak nggak engage, enggak, belum tentu. Bisa aja pulang kerja capek, lunyu-lunyu, dia masih malu atau apa, buka kamera bisa jadi, ya kan? Nah, bisa jadi. Jadi jangan langsung ditembak juga semuanya tentang penampilan, tentang apa, itu belum tentu. Dan di Ego 4.0 ini juga harus kita sadari, ini dari bilangan center riset bilang 1 dari 6 orang Kristen Indonesia sering berperilaku Kristen, tanda kutip tuh di tanda kutipin, Kristen hanya untuk menjaga citra diri. Jadi jadi belum tulus menampilkan hal itu hanya biar dikira Kristen. Woi, perjamuan kudus, dapat roti, foto dulu. Ayatnya bagus ya. Terus rabu-abu, jidatnya difoto dulu. Padahal rabu-abu sebenarnya ngosongin diri kembali, rendah hati ya, malah di-share gitu. Ini contoh aja. Jadi kita harus sadar bahwa kita melakukan itu bukan untuk citra diri kita. Yang harus kita sadari itu bukan untuk citra diri kita. Dan lihatlah ini yang mau saya bilang. 2 dari 5 orang Kristen di Indonesia tidak berubah jadi lebih sering baca Alkitab, buku Alkitab rohani, atau pendengaran khotbah dan lainnya dalam upaya mereka menumbuhkan iman. Jadi belum tentu juga kita semua kasih ke media, terus mereka juga habis-habisan jadi berubah, belum tentu juga. Jadi apakah ini efektif dan nggak efektif? Aku mau bilang adalah medianya bisa berubah, tapi value-nya sama. Kata kuncinya di situ aja. Kalau ngomongin soal sosial media, ya medianya bisa berubah, tapi ini untuk dia, untuk Tuhan. Value-nya tetap harus kita jaga. Nah, aku lanjut ya.
apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi murid-murid Tuhan dalam kita bermedia untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa karya keselamatan jadi fokus value utama. Yang pertama adalah saring sebelum sharing. Setuju ya ini ya, saring sebelum sharing. Dapat apa aja, saring dulu sebelum di-sharingin lagi. Berapa sih kita yang sering banget dapat hoax? Banyak kan? Bahkan hoax yang baru-baru ini terakhir kemarin yang soal 3 anak sekolah naik jembatan gantung ke sungai, ternyata itu mereka hanya bermain, dan itu adalah jalur yang dipakai untuk untuk kelapa sawit, untuk ditarik dari sini biar cepat gitu. Mereka naik itu udah sering warga naik itu juga, sudah jalan udah disediakan tapi naik itu. Tapi framing medianya bisa membuat jadi kayak pemerintah contohnya pemerintah nggak tanggung jawab dan apa dan sebagainya. Jadi saring dulu sebelum sharing, cari tahu dulu dan apanya. Itu penting banget buat kita sekarang bermedia sebagai murid-murid Tuhan. Dan ini sebenarnya kata kuncinya. Sebenarnya media mau sebanyak apapun itu nggak terlalu dalam sebenarnya engagement-nya sama kita, kecuali kita hadir dalam hidupnya. Ini ya sekarang ya fokusnya gereja kan semua dialihkan ke sosial media, benar nggak? Atau ke media lah. Tugas kita, tugas gereja bukan memindahkan apapun ke media, tapi yang ada di media ditarik dalam suatu kehadiran. Boleh kalian KTB seperti ini, tapi cek relasi kalian bukan dengan siapa yang hadir, tetapi kalian tetap hadir di online ini, tetapi kalian tetap membangun relasi dalam keseharian kalian. Saling doain, saling nanya, bertumbuh bersama, dimuridkan mungkin, kalau ada program itu sangat baik. Ini yang harus kita hadirkan saat sosial media itu ada. Kita hadir, tetap hadir sebagai orang yang di dunia nyata ini. Kemudian hati-hati di sosial media, ada UU ITE, digital forensik sangat tidak bersahabat sekarang. Kalian berbuat sesuatu dicari lagi bisa kok meskipun kalian hilang gitu. Dan ingat UU ITE itu delik aduan. Jadi bukan kalian melakukan itu langsung serta-merta salah gitu, nggak bisa aja. Aku ngomong gini ntar 3 tahun kalau dilaporin gitu bisa masuk. Jadi selalu ingat bahwa ini medianya, harus tetap intimate-nya dijaga. Jangan seenak-enaknya gini terus kita tidak mencerminkan murid Allah yang mendatangkan damai sejahtera, shalom bagi masyarakat Indonesia gitu, seenak-enaknya membanding-bandingkan atau apa, enggak juga. Bukan seperti itu contohnya. Juga kalau kita berkembang sebagai remaja atau pemuda, ingat loh teman-teman bahwa digital forensik sekali lagi. Paling simpel kan gini kan, contoh digital forensik itu gini. Lu udah jadian sama orang, 1 tahun, 2 tahun, punya banyak foto di Instagram, besok putus. Lah, terus lu hapusin semua. Tapi mantan lu udah screenshot semua. Masih bisa dong kenangan-kenangan itu kembali lagi. Baper lagi. Contohnya kayak gitu. Jadi ingatlah hal ini. Nah, contoh ini juga, media begitu powerful. Ingat orang ini yang beberapa bulan lalu menistakan agama tetangga kita, saudara kita, mengaku Nabi 26, kena delik aduan, powerful banget menggoncang bangsa Indonesia hanya lewat sosial media. Meskipun kedoknya istilahnya PA, pendalaman Alkitab ataupun apologetika atau apa, tapi nilai yang dikembangkan bukanlah nilai-nilai yang Tuhan minta gitu. Menurutku juga bukan hal yang baik kita juga menghasilkan seperti itu. Sosial media begitu berdampak. Berlawanan dengan itu ada seorang yang kita tahu, kenal kalian dengan abang ini, yang sangat berdampak di hidup anak-anak muda. Menyerahkan hidupnya jadi pelayan, yang dulunya jatuh, tapi dia dipanggil Tuhan, dengan keluarganya melayani bersama. Lewat sosial medianya, sampai sekarang masih berdampak meskipun orangnya sudah dipanggil Tuhan. Radia Teoloan adalah bukti contoh sosial media yang diserahkan kepada Tuhan juga bisa menghasilkan untuk jiwa-jiwa Tuhan, bisa memanggil jiwa-jiwa untuk bertobat. Dan masih ingat ini sosial media yang baru-baru saja terjadi? Ini contoh juga betapa berdampaknya sosial media membentuk budaya dunia. Semua orang di dunia sekarang budayanya jadi satu.
Anak muda yang keren adalah anak muda yang makan BTS meal dan di Insta Story. Terima kasih Pak Gojek yang kita tunggu 2 minggu lagi klaster BTS meal akan terjadi di Indonesia. Yang mau saya katakan teman-teman adalah sosial media bisa membentuk culture kalian. Kalau culture sosial media itu adalah bukan culture yang Tuhan inginkan, harusnya jangkar nilai yang kita miliki adalah tetap nilai dari firman Tuhan, bukan sosial media. Sosial media kalau yang lagi happening, wah joget-joget gemulai tubuh, anak-anak Tuhan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Hati-hati gitu. Karena di luaran sana mungkin orang anggapnya asik, tapi ada juga orang yang anggapnya bukan itu. Mereka yang punya nafsu yang begitu besar bisa menyalahgunakan apa yang kalian miliki. Sehingga yuk kita sama-sama bijak dalam bersosial media. Budaya global nyata tercipta untuk itu. Karenanya mari kita bersama sesuai dari 2 Titus 11 ayat 12. Aku mau baca buat kalian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tetap loh, di dalam dunia. Berarti kita tidak hidup pergi dari dunia. Wah enggak, dunia ini adalah pusat karya kita. Tetapi kita dapat mengerti nilai-nilai apa yang fasik, nilai-nilai apa yang diingini dunia, sehingga kita dapat mengerti bijak, adil, dan beribadah dalam hidup kita. Karena semua apa? Kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan. Kalian melakukan itu bukan karena kalian berupaya masuk surga, bukan. Ini upaya ucapan syukur kita karena Allah sudah menyelamatkan kita. Dan kita juga coba menilik dari 1 Tesalonika 5 ayat 21-22 adalah ujilah, ya, kata kuncinya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Makna ujilah segala sesuatu ini penting banget di sosial media. Kalau kamu mau ikut, kalau kamu mau follow, atau melakukan sesuatu, atau posting segala sesuatu, saran konkretku adalah ujilah. Ya, kalau di dalam dunia psikologis kan dibilang saat kita mendiamkan sesuatu selama 6 detik, maka amigdala, pengaruh otak yang emosi, dia akan stop. Maka akan jadi akal budi atau logika. Jadi kalau kalian, ini asik seru ya, bentar, diamin dulu. Sama juga kalau kalian dikomenin ya, wah kok Dante sekarang gendut ya, wah itu the triple chin tuh sekarang tuh kelihatan, wah jangan langsung saya marah-marah dulu. Saya diamkan dulu. Tapi memang ternyata saya triple chin. Jadi jangan langsung emosional atau apa gitu dalam menanggapi itu. Ujilah apapun yang lagi happening dan lain sebagainya, ujilah. Bijak dalam bermedia itu banyak manfaatnya, teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Dan bijak dalam media itu karena kita adalah saksi Kristus. Ini kata kuncinya. Selanjutnya, kita adalah saksi-saksi Kristus. Sosial media kita itu untuk dia. Hidup kita untuk dia. Sosial media ini kan sebenarnya bagian dari ekspresi hidup kita. Kalau ekspresi hidup kita ini adalah yang utuh sebagai murid Tuhan, yang tidak beda di dalam dunia nyata maupun dunia maya, harusnya kita bermedia itu ya tetap jadi saksi Kristus. Gitu. Memperhatikan apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, masalahnya kan nggak gampang di usia-usia perkembangan kita saat ini, karena yang lain ikut ini, yang lain ikut itu, aku bingung mana yang harus aku ikutin. Karenanya kita harus tahu dulu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu apa. Beruntung kalian punya komunitas, ini harus dijaga banget untuk hal itu. Ini benefit dari sosial media banyak kan, bisa belajar strategi, listening, content, action, measure, developing, pregnant, engaging, banyak banget. Bahkan contoh nih kayak aku, nggak sekolah media, belajar dari YouTube, teman-teman JKM Anugerah yang kerja di media, mereka bilang, wah kok Dante, jangan ngambil kerjaan anak media, dia bilangnya gitu. Jangan ngambil kerjaan anak D3 atau S1 media gitu. Nggak usah, tetap jadi pendeta aja, bercandanya mereka gitu. Tapi yang mau aku bilang adalah, sosial media ini banyak manfaatnya untuk kembangin diri kalian. Jadi jangan dijauhin juga gitu. Ini tuh tools. Mediumnya boleh berbeda, tapi value-nya sama. Ya, jadi gimana cara kita bijak beriman untuk kita punya landasan bijak iman kita adalah mari pusatkan hidupmu pada Alkitab. Tetap pusat hidup kita Alkitab gitu. Pusat pada Alkitab yaitu artinya iman kita pada Yesus Kristus.
pusat iman kita pada Yesus Kristus. Bukan pusat iman kita adalah quote-quote dari Instagram. Quote-quote ataupun potongan khotbah yang ada di TikTok. Bukan itu. Pusat hidup kita di Yesus Kristus. Potongan-potongan khotbah itu bisa menolong kita untuk mengkristalkan sesuatu. Tapi value-nya kan itu hasil perasaan orang, hasil orang berpikir, bukan prosesnya kalian. Ada baiknya saat kita berteologi, saat kita bertumbuh dalam iman itu adalah hasil dari perasaan kita, hasil pergumulan kita, membaca firman-Nya, kita ngerti, sehingga itu jadi sesuatu yang otentik buat kita. Ya, itu jadi suatu baik untuk kita punya pusat iman pada Tuhan. Untuk kita hidup damai dalam komunitas. Sosial media menjadi sarana bahwa kita dipanggil ke dunia untuk hidup berkomunitas dengan baik, bukan untuk saling menghujat dengan second account kita atau anonim account kita. Itu juga bukan satu hal yang baik. Ingat, tugas kita merekonsiliasi dunia. Membawa dunia yang berdosa ini untuk mereka mengenal Tuhan, mengalami pertobatan, dan mengenal Tuhan kita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup kita itu kan untuk menikmati Tuhan dan memuliakannya. Jadi di sosial media juga hal yang sama yang selayaknya kita lakukan. Dan hanya saat kita menundukkan diri pada nilai-nilai kerajaan Allah lah yang membuat kita itu tahu. Tapi masalahnya nilai kerajaan Allah itu beda sama nilai kerajaan dunia, benar kan? Karenanya Yesus disalib buat kita mau menunjukkan nilai jadi raja di hidup itu bukan menjadi crown raja gitu, bukan, tapi lewat karya salib. Nah, saat kita menundukkan diri kita atau merendahkan hati kita, kita baru mengenal dan mengalami Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita semua arahnya kita cantumkan ke sosial media, bahaya. Karena sosial media itu hanya tools, bukan pusat hidup. Ya, jadi ujungnya dari sosial media ini adalah pertanyaanku, apakah Tuhan Yesus jadi pusat hidupmu? Ingat loh, media ini hanya tools yang bisa menolong manusia, tapi pusat hidup kita selayaknya tetap Tuhan. Gimana tetap fokus? Caranya dalam dunia ini bantu buat detox kalau umpama sosial media kalian udah berlebihan. Ambil komitmen. Aku mau media itu untuk apa? Kalau aku jujur, aku media untuk edit value, aku untuk belajar, untuk public speaking, untuk belajar referensi gambar, untuk apa aku punya edit value, aku punya komitmen itu. Dan kalian harus tetap punya selah waktu untuk kalian mengambil waktu kepada Tuhan, waktu teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan tetap ada, jangan hilang gitu loh. Waktu pribadi kalian dirampas oleh waktu-waktu nge-scroll HP waktu malam, akhirnya lelah, ketiduran, HP-nya jatuh di kepala, bangun lagi. Enggak gitu. Dan juga tetap berkomunitas. Ini membantu kayak kalian gini, ini akan sangat membantu kalian punya prioritas. Oh, nggak semua tentang sosial media. Dan sadari yang penting adalah Immanuel. Allah itu Immanuel, beserta kita. Dimanapun medianya, Allah besertamu. Jadi kalau kalian mau maksiat, kalau kita mau jahat di dunia media, hey, Allah besertamu. Ingat, hargai Allah besertamu. Seperti Emmaus, murid Tuhan Yesus butuh waktu untuk menyadari bahwa Tuhan bersama mereka. Dan jika kita tidak memberi diri dengan punya waktu sama Tuhan, pertanyaannya apakah kita akan menyadari kebersamaan kita dengan Tuhan? Jangan sampai hidup kita habis semua karena sosial media sehingga kita nggak punya waktu buat Tuhan. Dan berbahagialah orang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Kalau kalian bawa damai sejahtera dalam sosial media, di dalam hidupmu, aku yakin kalian juga akan menjadi pembawa damai buat orang lain, menjadi anak-anak Allah lewat kesaksian hidupmu di sosial media. So, in conclusion, apapun mediumnya, minumnya, segan. Apapun mediumnya, value-nya tetap sama, yaitu pusat iman kepada Kristus Yesus. So, let's talk. Aku senang kalau kita punya Q&A waktu. Silahkan aku kembalikan kepada Karin. Silahkan Karin. Aku minta waktu 30 detik dulu ya. Aku ke toilet, tapi kalian silahkan lanjut. Bentar. Kalau mau tanya, boleh Karin kumpulin dulu. Bentar aja. Bentar ya. Oke, teman-teman. Kira-kira deh teman-teman, ada yang mau
Q&A sama Kodante boleh diketik. Nanti Kodante akan bacain pertanyaan-pertanyaannya kalian. Kira-kira adakah teman-teman? Entah mau nanya. Kalau dari segi sosial media, kita bisa begini-gini nggak? Atau apa gitu? Adakah teman-teman? Kira-kira atau Koyo mau menambahkan sesuatu sambil kita berdua Kodante? Enggak, oke. Oh, kayaknya nggak ada nih kok. Oh, nggak ada Kayaknya pertanyaan. udah pada jelas nih, kayaknya udah kena banget nih. Atau pertanyaannya di DM, avatar kan? Kalau nggak ada, ya mungkin ini jadi waktu kita buat merenungkan apakah kita pribadi yang otentik di dunia maya ataupun di dunia sesungguhnya. Ini perlu banget buat kita sadar di situ. Kalau tidak, maka pencitraan yang muncul. Seperti itu. Gimana Karin? Karin kayaknya cocok jadi YouTuber ya, suaranya bagus, pegang gitar sendiri bisa. Cocoknya. Aduh enggak kok. Aku nggak pedean. Makanya aku tuh kadang kalau mau share sesuatu misalnya tentang kayak kerohanian gitu, tentang Tuhan Yesus tuh kadang aku rada ragu dan berpikir ulang-ulang lagi karena takut apa yang aku sampaikan itu kurang aku saring gitu loh. Atau pandangan orang lain terhadap yang kenal aku tuh kayak masa sih kayak dibilang aku tuh takut banget dibilang so suci gitu loh. Jadi aku kadang jarang banget sih. Paling kalau share-share kalau pengharapan tuh ada namanya kata dia, paling itu yang aku share. Bener, bukan yang itu hasil karya orang lain gitu, bukan karya aku sendiri gitu. Jadi kalau aku mau menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran aku yang aku mau sharingkan tuh mikirnya tuh berkali-kali. Pernah kayak udah post terus hapus lagi karena aduh jangan deh kayaknya takut gak berdampak, takutnya malah orang-orang berpikiran dan berpendapat yang lain karena benar juga sih sosial media itu nggak hanya berdampak bagi diri kita sendiri tapi berdampak bagi orang banyak. Jadi aku makin kesini makin berhati-hati dalam bersosial media, nggak asal-asalan gitu loh. Jadi kayak aku ada setuju dan tidak setujunya. Setujunya adalah berhati-hati, itu baik. Tidak setujunya adalah kalau itu adalah hasil dari refleksimu, hasil ponderingmu, hasil dari perenunganmu, kamu share nggak apa-apa, karena itu rasamu. Rasa itu nggak bisa salah, itu yang kamu rasakan. Itu pernah terjadi contoh ya di gerejanya Kodante, ada hamba Tuhan gitu, itu yang komen tanda kutip ya, yang komen, wah masuk khotbahnya cuma gitu doang gitu. Bisa hamba Tuhan udah gituin ya. Bisa khotbahnya gitu doang beneran. Gue gak bercanda. Di chat tuh keluar gitu tuh. Tapi waktu berapa bulan setelah itu ada satu orang yang agama lain yang waktu itu bergereja di gereja Kodante terus sharing. Aku mulai percaya Tuhan. Sebelumnya dia ibadah itu hanya ikut pacarnya gitu loh istilahnya ya. Terus waktu ditanya, waktu serius, terus dia memberi diri untuk dibaptis, ikut katekisasi, dia bilangnya gini, aku mulai ikut Tuhan itu waktu khotbahnya hamba Tuhan ini, yang tadi dicatin orang banyak itu yang dibilang, kok khotbahnya cuma gini, ternyata khotbah itu mampu mengubahkan hati orang yang belum percaya Tuhan, dan waktu itu sampai istilahnya nangis bukan jadi indikasi ya, tapi aku bilang dia cerita gitu, aku sampai nangis dan ngerti bahwa Tuhan begitu sayangnya sama aku. So, setuju gak setujuku itu Karin bahwa disaring perlu, tapi jangan takut kalau itu hasil ponderingmu, hasil perenunganmu, hasilmu berteologi, hasilmu berjalan bersama Tuhan, kamu sharing aja, bukan suatu hal yang salah. Itu adalah perenunganmu. Kecuali gini ya, itu melibatkan pihak lain. Pernah nggak gerejanya Kodante diserang? Pernah. Jadi waktu itu ada orang tetangga kita yang dibaptis. Habis itu kesaksian. Wah, kesaksiannya kan di sosial media. Wah, langsung digeruduk. Munafik dia itu. Wah, murtad dia itu. Wah, gitu-gitu. Wah, semenjak itu kalau ada kesaksian yang berkenaan dengan agama lain, kita private.
Jadi nggak kita share secara umum gitu, karena takutnya malah jadi delik aduan atau apa yang keliru atau apa, jadi bahaya. Kayak gitu contohnya. Tapi it's okay kalau itu memang hatimu Tuhan taruh untuk sharing aja gitu. Bukan suatu hal yang salah kok rasa itu. Menurutku seperti itu sih. Thank you, Ko. Aku udah lumayan terbuka nih. Maksudnya nggak yang terlalu bukan nggak yang terlalu nggak pede gitu. Jadi aku kayak oh iya juga sih. Mungkin aku bisa lebih, mungkin kalau bisa aku nggak pedenya karena lewat kata-kata yang aku buat itu mungkin kurang pas, ya mungkin aku bisa perbaiki lagi. Atau gimana, aku nggak tahu sih, susah juga sih ngomongin gitunya. Ya pokoknya thank you. Ya, aku memahami itu. Contoh simple ada juga. Salah satu podcastnya di gerejaku, ada Kak Morris itu pernah dia kan dirumahkan dari tempatnya dia kerja gitu. Habis selesai podcast tuh dia langsung gini, "Duh kok maluin nggak ya gue ya cerita gini?" Aku bilang, "Nggak apa malu, kan tuh rasamu dengan namanya perenunganmu sama Tuhan." Sama juga aku bilang gitu. Terus berapa waktu, nggak 2, nggak 3, nggak 4, nggak 5 orang cerita sama aku, wah aku terberkati dengan podcastnya Morris. Sih, jadi kadang itu kita masalahnya nggak pede gitu loh. Nah, karena kalau kayak gitu, saran yang paling baik adalah berdoalah sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menceritakan, mencaksikan kebesaran, mencaksikan apa yang aku alami untukmu. Bantu aku untuk misalnya pede atau apa ya nggak apa-apa. Minta Tuhan dalam hal itu, sama kayak aku tadi mau sharing ini kan juga berdoa. Kiranya kekurangan hamba-Mu ini Tuhanlah yang menyempurnakan, Tuhan yang melengkapi. Tapi balik lagi, semuanya kemuliaan buat nama Tuhan, bukan kemuliaan buat nama Dante atau nama Karin, atau bukan untuk viewer. Hore, konten kita 10.000 viewer, bukan gitu. Follower kita enggak, ini buat nama Tuhan aja. Jadi dengan cara pandang itu aku nggak terlalu pusing mau followernya berapa, mau subscribernya berapa. Yang penting bawa dampak realnya gitu ke orang. Mungkin teman-teman lain kalau ada yang mau chat atau apa silahkan. Boleh, teman-teman. Dikasih waktu sama Karen kan ini kan. Kalau nggak mau on mic bisa chat aja, nggak apa-apa. Mau boleh. Langsung ke private ke Kodante, maksudnya chatnya room ya, chat nanti Kodante juga boleh. Aku biar nggak umum nanti. Kita lihat gitu. Betul. Boleh banget teman-teman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita nginep di Zoom ini aja. Nanti boleh. Nyalain api unggun, nanti Kak Yo yang bantuin makan malamnya, Popmi biasanya. Kita buat udah sesi lama ya? malam doa juga boleh. Kita rame-rame. Aduh, kangen ya, kita kangen kayak retreat gitu ya, kumpul gitu ya. Iya, kangen banget kok, bener banget. Ya, kebersamaannya gitu. Tuh dapet banget gitu. Itu yang aku bilang. Poin kata hadir itu nggak bisa digantikan sosial media. Nah, tadi aku kan bilang kan kata kuncinya hadir. Itu nggak bisa digantikan sosial media. Bisa, tapi tidak diterima dengan keberadaan. Nggak dapet kok, kayak feel-nya jauh beda kayaknya. Jauh beda. Baik, silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak nggak apa-apa. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Kayak nggak ada. Mungkin ntar udah ada nomor WhatsApp Kodante. Ya, tadi yang menang tadi. Jangan minta OVO. yang dapat OVO cuma Nia doang. Ya, boleh. Yang dapat OVO bilang ya, serius ya aku ya. Aku serius. Serius ya? Oke, kok. Oh ya, aku ngingetin kita semua sekali lagi soal sosial media ini. Pakai sebaik-baiknya, manfaat sebesar-besarnya di media ini. Karena kalian bisa jadi apapun yang kalian inginkan lewat media ini. Dan itu mahal sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini. Dan itu juga bisa buat memuliakan nama Tuhan. Tapi sekali lagi semuanya balik. Ya, apa yang kita lakukan di sana itu mensukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita itu adalah saksi-saksi Tuhan di dalam setiap napak hidup kita. Itu aja sih, Karin. Thank you buat kita semua. Oke, thank you Kodante untuk sharingnya. Aku pribadi sangat terberkati dan sangat ternyes gitu. Kayak
ya juga ini gue banget gitu loh, kayak penuh dengan keraguan dan segala macam, tapi jadi terbuka, jadi kayak oh gue harus kayak gini gitu untuk kedepannya. Sip, thank you Kodante. Sama-sama, semua kemuliaan buat nama Tuhan. Thank you buat berharapan makin membaik ya. Thank you kok. Oke deh teman-teman, nggak terasa kita udah mau selesai kayak TB-nya nih. Untuk meresponi firman Tuhan kita pada malam hari ini, kiranya melalui sosial media ini kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mengenal atau tidak mengenal kita. Mari kita mengangkat pujian menyenangkanmu. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah KYTB kami pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih karena Engkau memimpin aku, Kodante, dan Kaniko yang melayani pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan Kodante bisa kami refleksikan, bisa kami serapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin beristirahat ya Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman yang hari ini join ataupun yang belum bisa join, kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. Terima kasih.